Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sebuah doa yang diajarkan baginda Rasulullah. Dan itu sering kita baca. Dan saya meyakini Bapak Ibu banyak yang menghafal doa itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu. Yang pertama Bapak Ibu, kita menginginkan ilmu yang mendatangkan manfaat. Karena belum tentu orang yang berpengetahuan, orang berilmu itu Bapak Ibu memberikan manfaat. Karena pengetahuan itu di dalam Islam ada dua. Ada pengetahuan yang sifatnya buatan, ada yang hakiki. Yang buatan itu adalah yang sebatas sekadar mengetahui. Berhenti di dataran knowledge, tetapi tidak terejawantah dalam bentuk perilaku praktis. Nah yang kedua Bapak Ibu, kita menginginkan rezeki yang baik, ya, syukur-syukur yang berlimpah. Bapak Ibu pilih mana? Jadi orang miskin yang pandai sabar dan orang kaya yang dermawan. Yang mana Pak? Saya yakin jawabannya orang kaya yang dermawan. Kalau miskin sabar itu sudah pada tempatnya, kira-kira begitu. Betul ya Pak Bu? Nggih? Nah, cuma Bapak Ibu kali ini saya ingin membahas di penggalan ketiga dari doa itu. Wa amalan mutaqabbala. Kenapa demikian? Karena belum tentu amal yang kita lakukan ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tentu saja kita berharap Allah menerima amal kita. Kata para ulama, Bapak Ibu, kita ini membutuhkan dua sayap untuk terbang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayap pertama itu bernama khauf, rasa takut, nggih. Tapi di sisi lain kita butuh sayap kedua, yaitu raja, harapan, dambaan agar Allah itu menerima amal-amal soleh kita. Nah maka Bapak Ibu hal ini mengingatkan saya dengan satu kisah yang terjadi dialog antara baginda Rasulullah dengan sahabat beliau yang bernama Mu'az bin Jabal. Ini saya temukan Bapak Ibu di dalam kitab kecil yang ditulis oleh Al-Ghazali di dalam kitab beliau Bidayatul Hidayah. Nah di situ Bapak Ibu kitabnya praktis. Jadi beliau menuntun kita bagaimana menjalani keseharian itu 24 jam. Lalu di bagian akhir buku yang saya baca itu Bapak Ibu termuat sebuah dialog yang menarik antara Rasulullah dengan Mu'az bin Jabal. Cukup panjang Bapak Ibu sekalian. Nah, maka biar Bapak Ibu tidak usah repot-repot bacanya, saya sampaikan hari ini. Karena kita itu punya penyakit kalau baca buku kelamaan bawaannya ngantuk, ya. Termasuk pengajian subuh itu ustadznya agak berat. Kenapa? Jamaahnya semalaman itu iktikaf. Betul Bapak Ibu? Kelihatan nih wajah-wajahnya banyak iktikaf ini. Insya Allah wajah penghuni surga Bapak Ibu. Nah, tapi insya Allah dengan Bapak Ibu menyimak kajian-kajian tiap paginya itu, mata Bapak Ibu, telinga Bapak Ibu, seluruh organ Bapak Ibu itu menjadi bukti yang dibawa untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah Nabi berpesan kepada Mu'az bin Jabal, ya Mu'az, aku berikan padamu sebuah nasihat. Pegang baik-baik nasihat ini. Jangan engkau lepaskan. Sesungguhnya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini, Allah menciptakan 7 malaikat yang masing-masing menjaga 7 lapis langit. Dan setiap amal anak Adam itu sebelum sampai kepada Allah akan dinilai oleh masing-masing malaikat tersebut. Jadi sederhananya Bapak Ibu ketika jenengan beramal dari pagi sampai sore, maka Bapak Ibu itu dicatat oleh malaikat yang menjaga kita, diantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Namun ternyata Bapak Ibu tidak hanya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kita butuh yang namanya fit and proper. Ternyata amal kita pun butuh fit and proper. Kira-kira layak tidak? Pantas tidak? Amal kita tersebut diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naik ke langit yang pertama, Bapak Ibu. Malaikat di situ menghentikan langkah malaikat yang membawa amal kita. Berhenti. Tunjukkan wajah orang yang beramal ini. Aku dilarang Allah menerima amalan orang yang suka mengumpat. Nah, Pak. Kata kuncinya mengumpat. Nun sewu nih Pak Bu. Hari ini kalau kita perhatikan obrolan sehari-hari, nggih Bu. Coba dengarkan duduk aja Pak Bu di Warmindo. Dengarkan mahasiswa atau anak muda ngobrol di situ. Bapak Ibu akan terasa telinganya gatel Pak. Kenapa? Karena isinya banyak umpatan. Ini sekadar contoh nggih Bu, nggih. Jangan ditiru, jangan dilakukan. Bajigur tenan. Ah, misalnya begitu Pak. Pernah ngomong begitu Pak Bu? Saya kenal umpatan itu juga setelah ada di Jogja Bapak Ibu sekalian. Jadi yang baik saya dapat, yang buruknya juga dapat di Jogja ini Bapak Ibu sekalian. Di Palembang nggak ada umpatan seperti itu. Dan berbagai bentuk umpatan-umpatan lainnya. Kalau sekarang yang lagi ngetren itu umpatan ndasmu Bapak Ibu sekalian. Tahu nggih? Siapa yang ngomong itu? Nah, jenengan tahu sendirilah, tidak usah saya sebutkan. Nah, Bapak Ibu, dalam kacamata sosial, umpatan ini kan bentuk ketidaksopanan. Betul tidak? Ibu saya itu sampai pernah memberikan cabai ke adik saya karena ngumpat Bapak Ibu sekalian. Makanya sampai hari ini Bapak Ibu kami sekeluarga itu tidak ada yang berani di depan ibu kami. Dan ternyata di keluarga saya juga sama Pak. Anak saya itu lebih takut sama istri saya ketimbang saya. Ya. Jadi saya tanya kemarin nih baru main-main. Menurut kalian kalau diumpamakan hewan yang kalian suka, mama itu kayak apa? Kata anak-anak saya kayak harimau katanya gitu. Nah itu istri saya. Ibu-ibu di sini tidak kan? Tidak jauh beda barangkali Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, orang yang suka mengumpat itu Bapak Ibu menandakan rendahnya kontrol emosinya. Betul nggak? Ya kan? Coba lihat kalau Bapak Ibu lagi marah. Mulut kita ini dengan gampang mengeluarkan umpatan itu. Nah, besok nih kalau pas mudik, tahu sendiri kan? Sudah capek, padat merayap, senggol dikit langsung keluar umpatan. Betul Bapak Ibu? Nah, makanya saya menyiasatinya tahun ini nggak mudik sebelum Lebaran. Pas sholat Id, setelah sholat Id baru saya berangkat ke arah barat itu. Ya, biar nggak kena one way, biar nggak ngumpat-ngumpat Bapak Ibu sekalian itu. Tapi secara spiritual ternyata mengumpat itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah membuat amal kita terhenti di langit yang pertama. Nah maka Bapak Ibu ketimbang ngumpat dalam situasi yang terpojok lebih baik mengucapkan astagfirullah. Ya Allah, bocah ini kok ya Allah jadikanlah anak yang saleh ya Bu ya. Jangan ngumpat. Bocah ngejel tenan koyok bapak persis. Nah itu malah ngumpatan yang gak bagus. Nah Bapak Ibu ke langit yang kedua. Di langit yang kedua malaikat kembali menghentikannya. Berhenti. Tunjukkan wajah orang yang beramal ini. Aku dilarang Allah menerima amalan orang yang suka memamer-mamerkan amal ibadahnya. Nah bahasa kita Bapak Ibu pamer ini disebut sebagai riya dan sum'ah. Ya. Dan hari ini Bapak Ibu itu pun sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya sudah berkali-kali ketika mengisi pengajian di As-Salam ini mengingatkan tentang bahayanya riya dan sum'ah dalam kehidupan kita. Dia layaknya debu yang menempel pada batu yang licin, tiba-tiba ada hujan deras datang, tidak berbekas sedikit pun. Dan yang namanya apa tadi Bapak Ibu, riya dan sum'ah itu membuat amal kita tidak jadi syiar, tapi justru menjadi fitnah. Ada cerita Bapak Ibu di dalam Masnawi yang ditulis oleh Rumi. Konon Bapak Ibu ada seorang muazzin yang suaranya jelek Bapak Ibu.
Nah, kalau di sini bagus ya muazinnya nggih. Nah, ini muazinnya jelek, Pak. Suaranya cempreng. Pernah nggak Bapak Ibu dengar itu? Kira-kira kalau muazin suaranya jelek itu nyaman nggak di telinga Bapak Ibu sekalian? Enggak kan? Tapi orang ini Bapak Ibu selalu ngambil kesempatan jadi muazin. Sudah dibilang orang, jangan dah kamu azan. Orang nggak demen dengan suara kamu. Tapi Bapak Ibu selalu cari kesempatan duluan untuk azan itu Bapak Ibu. Nah, sampai suatu hari Bapak Ibu ada tamu istimewa seorang pendeta Majusi. Tokoh agama yang memuja api, ya. Nah, beliau datang Bapak Ibu sambil membawa baju, membawa panganan yang banyak sekali. Kemudian dia bertanya, Bapak Ibu mohon maaf, mana muazin yang tadi mengumandangkan azan? Nah, kebetulan orangnya nggak ada Bapak Ibu. Nah, jemaah heran. Kok ini ada pendeta Majusi cari muazin yang suaranya jelek itu? Memangnya ada apa Bapak datang mencari muazin itu? Begini, saya itu punya anak perempuan satu-satunya. Saya sayang betul kepada anak saya itu. Tapi suatu hari dia datang kepada saya, ayah, izinkan saya untuk memeluk agama Islam. Betapa galaunya saya, betapa gelisahnya saya dengan permintaan anak saya itu. Sampai tadi pagi, tiba-tiba dia lari tergopoh-gopoh dengan wajah yang sangat ketakutan dan bertanya kepadaku, ayah, suara apa? Suara yang menyeramkan ini dari mana asalnya? Bapak Ibu, petani menjawab, nah itu suara azan yang dikumandangkan dari masjid, dikumandangkan 5 kali sehari semalam untuk memanggil orang muslim datang ke masjid menunaikan sholat. Anakku menjawab, ya kalau begitu aku tidak jadi memeluk Islam. Karena aku takut dengan suara yang menyeramkan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, ini kan sindiran dari Rumi untuk kita. Seringkali ibadah kita itu begitu dikotori dengan riya dan sum'ah Bapak Ibu sekalian. Yang terjadi bukan syiar, ya. Justru membuat orang itu jauh dari Islam itu sendiri. Makanya ada ungkapan Islam itu rusak bukan karena agamanya. Islam itu rusak karena perilaku umatnya. Ya kan Bapak Ibu sekalian? Nah, lihat yang korupsi orang mana ini? Muslim atau non-muslim kebanyakan? Muslim, Bapak Ibu sekalian, ya. Tapi ternyata Islam itu tidak menuntun kita di dalam kebenaran. Nah, itu yang kedua Bapak Ibu sekalian. Naik lagi Bapak Ibu ke langit yang ketiga. Di sana malaikat kembali menghentikannya dan mengatakan, berhenti. Aku dilarang Allah menerima amalan orang yang ujub, yang bangga dengan amal-amal yang dia kerjakan. Ini Pak Bu, ya. Alhamdulillah nih Bapak Ibu, Assalam ini termasuk jamaahnya penuh. Konstan, ya kan Pak Bu? Iya. Cuman wajahnya itu aja kayaknya. Ya. Wajahnya pun sepuh-sepuh kayaknya ini ya. Dan ini memang sewajarnya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah berada di waktu asar menjelang maghrib. Betul Bu? Enggak. Kalau tidak segera ke masjid itu dikhawatirkan su'ul khatimah itu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu jangan sampai karena Bapak Ibu sudah rajin sholat, rajin pengajian, rajin baca Quran, tumbuh penyakit ujub. Merasa suci, merasa paling benar ya Pak Bu ya. Merasa paling solih, merasa layak masuk surga. Dan mohon maaf, kadang dibarengi dengan satu sikap merendahkan orang yang tidak seperti kita. Atau berbeda pemahaman dengan kita. Ada tokoh Bapak Ibu dari Mesir, namanya itu Syekh Mutawalli Sya'rawi. Pernah dengar nama itu Pak? Ya minimal tadi sudah saya sebutkan namanya ya. Nah itu. Pak Bu, beliau ini ulama hebat, ulama terkenal di Mesir sana itu. Ya, saya pribadi sering menyimak kajian-kajian beliau di YouTube Bapak Ibu sekalian. Ternyata memang cara beliau menyampaikan itu sangat mudah dicerna oleh masyarakat. Nah suatu hari Bapak Ibu beliau ini diundang di salah satu kampung yang ada di daerah di Mesir itu. Nah begitu beliau datang bersama anaknya naik mobil ini Pak.
Sampai di depan gerbang kampung itu Bapak Ibu, gembiranya luar biasa masyarakat yang ada di situ. Sampai Bapak Ibu, mobilnya diangkat Bapak Ibu sekalian. Jadi bukannya orangnya, mobilnya diangkat. Diangkat. Nah, setelah pengajian selesai Bapak Ibu, ya alhamdulillah dapat oleh banyak Pak. Ya. Nah, saya sering mengalami kayak begini Bapak Ibu sekalian, kalau diundang ke Kulon Progo, ke Bantul gitu ya. Pulang-pulang itu mesti dibawain oleh-oleh banyak dari tempat mengundang saya itu. Ya, inilah rezekinya Ustadz tuh kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Termasuk juga dari Assalam tentu saja ya. Nah, minimal snack kotakan lah kira-kira begitu. Gitu, Bu, betul Bu? Gitu. Nah, begitu pulang dari tempat pengajian Bapak Ibu, berhenti mereka ini di pom bensin. Lalu beliau izin sama anaknya, "Nak, Bapak ke toilet dulu." Anaknya ngisi bensin Bapak Ibu sekalian. Ditunggu 30 menit gak balik-balik Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini. Oleh anaknya dicari ke dalam toilet karena beliau ini punya penyakit asma Bapak Ibu. Begitu dekat toilet terdengar suara srek 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 begitu. Ditengok oleh anaknya tadi, ada apa itu? Ternyata Bapak Ibu, beliau itulah sudah melepas sorbannya, bersihkan toilet yang ada di SPBU itu Bapak Ibu sekalian. Bayangkan seorang syekh yang berilmu bersihkan toilet. Begitu rampung ditanya anaknya, "Pak, untuk apa seperti ini?" Lalu jawab oleh beliau, "Nak, tidakkah kau lihat tadi betapa mereka mengeluh-elukan kita? Menyambut kita dengan sangat luar biasa. Ayah takut masuk penyakit ujub di dalam hati ayah. Makanya ayah melakukan hal semacam ini." Ya. Jadi Bapak Ibu, untuk beliau tidak masuk penyakit ujub, beliau melakukan sesuatu yang menurut kita sebenarnya tidak cukup patut dilakukan seorang syekh besar seperti Syekh Mutawalli Sya'rawi itu. Ya. Nah, maka Bapak Ibu, ini tuntunan sekaligus keteladanan kepada kita ya, bahwa jangan pernah merasa lebih berilmu, lebih banyak beramal saleh dan akhirnya enggan melakukan sesuatu yang dianggap kurang terhormat untuk posisi kita. Ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Naik lagi Bapak Ibu, kelamin keberapa ini? Keempat. Nah, alhamdulillah, perhatikan ini, saya uji sekalian ini ya. Lagi keempat Bapak Ibu, malaikat kembali menghentikan dan mengatakan, "Berhenti. Tunjukkan wajah orang yang beramal ini. Aku dilarang Allah menerima amalan orang yang sombong dalam kehidupannya." Nah, ini sombong nih Bapak Ibu. Nggih. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak senang dengan orang yang sombong lagi membangga-banggakan dirinya. Nah, ini Pak ya. Jangan pernah sombong ya. Karena yang pertama kali sombong itu siapa Bapak Ibu? Iblis. Ya kan? Dia mengatakan, "Ana khairu minhu." Aku lebih baik daripada dia. Ya kan? Dia sombong, tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam, yang karena kesombongan itu Bapak Ibu sekalian sampai hari ini menjadi setru abadi kita. Nah, cuma dalam praktek kehidupan kita sombongnya macam-macam. Ada yang sombong karena jabatan, ya. Ada yang sombong karena keturunan. Saya darah biru. Kalian semua darah kotor itu. Ya, itu. Saya ini nasabnya itu begitu sempurna, ya. Layak saya dipanggil Gus Kiki, gitu ya. Cocok nggak Pak? Ya nggak bisa, nggak punya pesantren kok ya, gitu. Adanya pesantren Assalam Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi keturunan pun bisa menjadi sumber kesombongan Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu lihat, pertengkaran-pertengkaran yang ada di jalan sehari-hari itu banyak diawali dari apa? Kesombongan tah. Contohnya nih, jenengan bawa Pajero. Jalannya sempit. Di seberang sana bawanya Ayla. Weh, Bapak Ibu merasa, saya nih Pajero. Sorry yang ngalah. Dia harus minggir. Kan begitu Bapak Ibu? Banyak terjadi kan? Contoh lain. Lalu lintas lagi macet. Kali orang lagi penuh sesak. Jenengan naik mobil, jenengan naik motor. Tiba-tiba di belakang ada suara. Wing, 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 wing. Ada patwal lewat. Sebel nggak kira-kira Bapak Ibu sekalian? Sebel banget lah. Sudah macet mereka minta perlakuan khusus.
Begitu lewat ternyata cuma bus pariwisata. Sebel nggak Bapak Ibu sekalian? Saya paling sebel kayak begitu Bapak Ibu sekalian. Ini orang nggak bisa ngeliat konteksnya. Bukan acara kenegaraan, nggak penting-penting amat, cuma jalan-jalan minta patwal. Makanya disindir, ya kan? Sama lagu bayar, bayar, bayar. Iya toh? Ya itu karena tidak bisa memilah mana kepentingan negara, mana kepentingan pribadi. Yang gini nggak boleh lagi dong kayak begini ini. Ya, selalu pengen diperlakukan istimewa. Ini penyakit kita Bapak Ibu. Ya Pak ya. Maaf nih Bapak Ibu sekalian, karena di depan saya ini banyak mantan-mantan pejabat kayaknya ini. Tapi ingat, jenengan mantan loh. Nggak lagi jabat, ya Pak ya. Jangan bawa-bawa itu. Saya sering mengatakan di pengajian itu, oh jenengan rektor boleh, silakan. Jenengan direktur boleh. Tapi kalau sudah di masyarakat, jenengan itu statusnya followernya Pak RT. Betul nggak Pak? Enggak, manut sama Pak RT. Jangan bawa-bawa gelar rektor sama direktur. Di sini kita warga biasa. Nah cuma kita kadang-kadang nggak begitu Pak. Kepengen dihormati di kantor, kepengen dihormati di masyarakat. Itu loh penyakit kita itu. Nggak pandai menempatkan diri. Dan itu bibitnya dari mana? Sombong. Pak Bu. Clear nggih Bapak Ibu? Pun manggut-manggut ini loh. Ya. Berarti diamalkan nggih. Ah itu. Ingat loh ya, siapa imamnya? Pak RT. Nah, Pak RW. Digaji pemerintah 300.000 per tahun itu. Ya, nah, gitu. Mana Pak RT? Mana Pak RT? Ada Pak RT? Enggak ada. Pak RW ada nggak? Ya, pokoknya manut sama mereka pokoknya Bapak Ibu sekalian, gitu. Bapak Ibu naik lagi ke langit yang kelima ini ya. Di situ Bapak Ibu malaikat menghentikan kembali berhenti. Aku dilarang Allah menerima amalan orang yang dengki, yang iri hati kepada saudara-saudaranya. Ya. Nah ini Pak Bu, iri hati dengki ini sudah banyak sering saya sampaikan juga. Ya. Bapak Ibu, pertanyaannya kenapa iri dengki itu menjadi penghalang diterimanya amal kita? Karena orang yang dengki itu Bapak Ibu rusak akidahnya. Dia mau hidup itu sebagaimana selera dia. Iya kan? Bukan sebagaimana ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok dia yang kaya ya bukan saya. Kok dia yang sukses ya bukan saya. Kan begitu Bapak Ibu sekalian. Nah cara berpikir semacam ini Bapak Ibu yang merusak akidah kita. Nah ibarat kanker Pak Bu. Dengki ini benar-benar merusak. Stadium 1 Bapak Ibu enggak suka dulu. Julid sama tetangganya. Di grup WA perumahan buat status. Mengirimkan pesan. Selamat Jeng Astuti. Punya motor baru, dengar-dengar kredit ya. Nah, kreditnya ditebelin lagi kata-katanya itu, digaris bawahi gitu loh. Ini muji tapi nggak ikhlas Bapak Ibu. Ada yang namanya Jeng Astuti di sini Bapak Ibu. Nah. Nun sewu nggih kalau kebetulan Bu. Ya, saya cuma contoh saja loh, saya nggak kenal loh sama Jeng Astuti itu lah. Gitu. Ibu Bapak, naik left kemudian stadium 2 apalagi? Kita terlibat dalam kompetisi yang tidak sehat. Dia beli NMAX, saya saingi, saya beli Honda PCX. Dia beli Innova, beli apa? Avanza, saya beli Innova Zenix Hybrid. Ya. Dia nikah lagi. Nah ini nggak berani kayaknya Pak ya. Nah, karena nggak berani nih bapak-bapak di sini kayaknya ya. Nah Bapak Ibu, ini namanya adalah bentuk persaingan yang tidak sehat. Capek Bapak Ibu. Stadium 3 Bapak Ibu apalagi? Stadium 3 itu kita menggunakan cara-cara yang tak terpuji. Supaya nikmat orang tersebut hilang. Apa contohnya? Tuh kasus yang dulu pernah mencuat di Sidoarjo kan. Tetangganya tiap pagi disirami air tinja itu Bapak Ibu sekalian. Ada kan? Di Bandung saya lihat di media sosial. Tiap mobil tetangganya lewat disirami Pak. Disiram. Sebelum punya mobil jalannya biasa-biasa aja. Tiba-tiba setelah tahu tetangganya punya mobil. Dipasang pot kembang yang banyak. Sehingga susah lewat tetangganya. Nah ini Bapak Ibu stadium 3 nih. Oke? Stadium 4 Bapak Ibu apalagi? Kita pengen kitalah satu-satunya yang memiliki kenikmatan tersebut. Yang lain gak boleh. Kalau kaya kita paling kaya. Kalau sukses kita paling sukses dan seterusnya. Tapi yang paling berbahaya Bapak Ibu.
Kita tidak peduli kita meraih nikmat itu atau tidak. Yang penting nikmat pada orang tersebut hilang dari diri dia. Nah, langit keberapa tadi? 5. Langit ke-6 Bapak Ibu. Kata malaikat, berhenti, aku dilarang Allah menerima amalan orang yang tidak peduli kepada sesama. Nih Pak. Kadang-kadang kita itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, sering mengatakan, sudahlah urusanmu, urusanku. Iya, ada yang boleh begitu Bapak Ibu. Tapi dalam konteks yang berbeda tidak bisa. Contoh ketika Bapak Ibu melihat sebuah kemaksiatan, sebuah keburukan, jangan berdiam diri. Nabi memberikan ilustrasi seperti sebuah bahtera Bapak Ibu. Ada penumpang bagian atas, ada penumpang bagian bawah. Kalau haus, orang bawah ini minta sama yang di atas. Nah, tiba-tiba yang bawah mikir nakal. Sudah dah, daripada merepotkan orang yang di atas, kita lubangi aja di kapal nih. Biar airnya masuk. Coba Bapak Ibu, kalau dibiarkan bagaimana? Apa yang terjadi? Kapalnya karam. Ya kan? Nah, begitulah yang terjadi kalau dalam hidup ini kita tidak peduli kepada orang lain. Pak Bu, hari ini Jogja lagi berjuang mengembalikan citranya. Kan kita merasa sekarang makin berkurang mahasiswa ke Jogja ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Salah satunya dirusak oleh kos-kosan yang di situ tidak jelas induk semangnya siapa. Bercampur baur anak laki-laki sama anak perempuan. Terjadi praktek kumpul kebo. Bayangin kebo-kebo kumpul. Ya. Nah, bapak-bapak harus mengingatkan, sebentar, ini bapak, ibu kosnya siapa? Ini nggak boleh campur, laki ya laki, perempuan ya perempuan. Yang tamu laki nggak boleh masuk ke kamar, di luar, di ruang tamu. Begitu mestinya, ya kan? Tapi hari ini bapak ibu banyak terjadi karena kepengen dapat penghuni kos dibebaskan, sehingga bapak ibu yang dirahmati Allah lambat laun rusak lingkungan sosial di mana kita berada, ya. Nah, maka Bapak Ibu jangan pernah abai, ya. Jangan pernah tidak peduli dengan lingkungan kita, apapun bentuknya itu. Apakah dalam kemaksiatan, dalam bentuk kemiskinan, kesehatan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sampai di langit yang ke-7. Sampai di langit yang ke-7 Bapak Ibu, malaikat menghentikan dan berkata, berhenti, tunjukkan wajah orang yang beramal itu. Aku dilarang Allah menerima amalan orang yang bukan diperuntukkan bagi Allah, tapi hanya untuk dirinya sendiri. Nah Bapak Ibu, contoh yang paling gampang, lihatlah ketika musim pemilu. Ya, yang biasanya tidak ke masjid, tiba-tiba pakai baju koko, pakai peci, wajahnya nampak solih sekali Bapak Ibu sekalian. Yang semula mengumbar aurat, tiba-tiba pakai jilbab. Ibu-ibu kalah solihah dari dia itu, Bu. Ya, tapi selalu ada udang di balik bakwan, ya. Pak Takmir, ini karpetnya hijaunya sudah mulai pudar nih ya. Saya ganti, saya bantu nggih. Pak, praktek saya berikan karpet yang baru. Ibu-ibu pengajian kayaknya belum ada seragam nih, saya sumbang nggih. Warna pink Bu, tenang aja katanya begitu. Jalannya kayaknya jalan menuju Assalam ini mulai seperti Jeglongan Sewu kayaknya. Saya sumbang aspal yang baru. Begitu pencoblosan jenengan coblos yang lain. Dia datang mencak-mencak, kemudian minta, tolong dong, karpetnya gulung lagi. Seragamnya balikin dong Bu, ya. Aspalnya keruk lagi. Saya punya teman di rumah sakit Gracia Bapak Ibu, namanya Dr. Romi. Dia cerita, kalau habis pemilu, rumah sakit Gracia itu panen pasien Bapak Ibu. Ya, kebanyakan depresi. Ya, setengah error Bapak Ibu. Kenapa? Karena duitnya sudah banyak keluar, ya, tidak jadi atau gagal, ya. Termasuk juga kita, Pak. Kalau kita beramal kemudian kecewa dengan Allah, ngambek gara-gara doa dan harapan kita tidak terwujud, ya sama saja dengan mereka itu, ya. Bapak Ibu tahu? Kira-kira dari uraian saya ini, pertanyaan saya sederhana. Bapak Ibu sekarang yakin nggak, pede nggak amalnya diterima Allah kira-kira? Yakin? Ya, kalau lewat 7 penyaringan tadi selamat saya ucapkan Pak. Saya pribadi begitu baca cerita itu Bapak Ibu sekalian langsung mengkeret saya.
Karena ternyata rasanya banyak sekali amal saya yang bakal tertahan tidak sampai kepada Allah. Karena di antara 7 perilaku tersebut Bapak Ibu, masih banyak yang hinggap melekat pada pribadi saya. Termasuk Bapak Ibu Muaz bin Jabal pun nangis. Beliau mengatakan, "Ya Rasul, sepertinya tidak ada satu amalku pun yang diterima Allah." Tapi Bapak Ibu, Nabi mendekati beliau memegang pundaknya sembari mengatakan, "Ya Muaz, beramallah semampu dan ikuti aku." Ya. Jadi tugas kita Bapak Ibu menyempurnakan amal kita, sembari kalaupun tak sempurna, insya Allah syafaat baginda Rasulullah membantu menyempurnakan amal kita. Betul Bapak Ibu? Nah makanya Bapak Ibu ini rahmati Allah, jangan kikir, jangan pelit. Lisan ini melakukan sebuah amal yang sederhana, yaitu membaca sholawat kepada baginda Rasulullah. Nah itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, agak lebih lama ya, supaya tayangan YouTube-nya juga lebih lama durasinya ya. Nah, dan Bapak Ibu ini rahmati Allah, mudah-mudahan yang penting kita bisa ngamalin ya Pak ya. Kesimpulannya Bapak Ibu sekalian dari ceramah saya tadi itu. Kesimpulannya, iman, amal saja tidak cukup. Harus dibarengi akhlak yang mulia. Betul Bapak Ibu? Kalau tidak membuahkan akhlak yang mulia, berarti ada yang tidak utuh di dalam keberagamaan kita. Ya. Nah begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita ketemu lagi dalam tayangan yang berbeda. Tapi tempat tetap di dalam channelnya Assalam gitu. Jangan lupa tonton di channel Assalam dan subscribe bagi Bapak Ibu sekalian. Like, share, and comment ya. Nah, sudah saya bantu Pak. Nah, Bapak yang mengelola channelnya sudah saya sebarluaskan ya. Begitu. Mari Bapak Ibu kita tutup majelis ini dan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.